الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في بعض آياته قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa bulan Dzul Qa'dah akan segera pamit dari kita. Maka kita akan segera memasuki awal-awal bulan Dzul Hijjah yang mana di dalamnya terdapat berbagai keutamaan amal-amal yang ada di dalamnya
tidak akan sebanding dengan amal-amal di bulan-bulan yang lain, hatta jihad fi sabilillah, kecuali bagi orang yang pergi berjihad dan tidaklah membawa pulang sesuatu apapun kecuali namanya. Artinya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada musim-musim kebaikan yang akan kita masuki, terdapat satu hadis yang mana ini bisa menjadi motivasi bagi kita agar semakin giat dalam beramal saleh, baik wajibnya maupun yang mustahabnya. Yang mana hadis tersebut adalah datang dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku dengan amal yang dapat memasukkan kepadaku, yang memasukkan aku ke dalam surga. Wa yu'baiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkagum dengan pertanyaan Mu'adz bin Jabal, yang mana amalan yang akan dia terangkan kepada Mu'adz bin Jabal adalah susah dan akan mudah bagi siapa yang Allah Ta'ala mudahkan. Di dalam jawaban Rasulullah SAW dengan pertanyaan Mu'adz tersebut terangkum dalam 3 pondasi, terangkum dalam 3 hal besar. Yang pertama adalah yaitu menegakkan berbagai kewajiban-kewajiban Islam yang di dalamnya ada rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa tercampur dengan kesyirikan. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Beliau bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul bait." Maka perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa apa yang beliau sebutkan ini adalah fondasi Islam. Tanpa dengan melaksanakan 5 hal ini di dalam rukun Islam, maka amal-amal seorang hamba akan runtuh, akan rapuh. Sehingga hendaknya kita semuanya memperhatikan berbagai kewajiban yang ada dalam rukun Islam ini, terutama terkait dengan haji. Maka bagi siapapun dari kita yang sudah mampu mendaftar, adalah hendaknya bersegera dalam pendaftaran ini, agar dia mendaftarkan dirinya. Apabila dia lebih dari hartanya, maka mendaftarkan juga pasangannya agar segera mendaftarkan haji. Karena kita tidak tahu umur kita akan sampai mana. Rasulullah SAW mengutip dari hadis qudsi bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha katabal hasana was sayyi'ah." Bahwasanya Allah Ta'ala menetapkan atau mencatat kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, lalu Allah Ta'ala terangkan, "Faman hamma bihasanatin faman lam ya'malha." Barang siapa bertekad dengan satu kebaikan namun dia tidak atau belum mampu untuk mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat kebaikan sebagaimana yang dia niatkan, sebagaimana yang dia tekadkan dengan satu kebaikan yang sempurna. Faman amilaha katabahallahu indahu bi asyri dhifin ila sab'imati dhifin ila at'afin katsira. Namun apabila sampai bisa mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan catat kebaikannya dengan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari 700 kali lipat sebagaimana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencukupkan dengan amal-amal kewajiban saja yang terangkum dalam rukun Islam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi Mu'adz bin Jabal sebagaimana yang pertanyaan beliau agar didekatkan ke dalam surga, agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka dengan amalan-amalan mustahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-shaumu junnatun wa shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma' an-nar, yaitu agar seseorang memperbanyak puasa sunnah, karena puasa sunnah berfungsi sebagai junnah, sebagai tameng seseorang di dunia dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai ketergelinciran, dan akan menjadi tameng bagi seorang hamba di akhirat dari panasnya api neraka. Kemudian as-shadaqah tutfi'ul khati'ah. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam memotivasi Mu'adz bin Jabal, yang mana khitab ini juga berlaku bagi kita semua, agar memperbanyak sedekah. Yang mana sedekah ini di antara hikmahnya, di antara fungsinya adalah menghapuskan kesalahan sebagaimana air menghapus atau memadamkan api. Kemudian amal ketiga, amal-amal sunnah ketiga setelah Rasulullah SAW menyebutkan saum, Rasulullah menyebutkan sedekah, maka beliau alaihi salatu wasallam memotivasi kita untuk salat malam, wa salatul rajuli fi jawfil lail, itu agar kita hendaknya memperbanyak, bertekad untuk senantiasa menjaga salat malam kita. Maka ini adalah pintu-pintu menuntut derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil beberapa ayat dari surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', yaitu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup penukilan ayat tersebut di ayat berikutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyejuk pandangan dengan sebab apa yang dahulu mereka amalkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya amal-amal yang sunnah yang barangkali kita anggap amal-amal tersebut remeh, amal-amal tersebut tidak begitu berarti bagi sebagian besar manusia, tetapi amal-amal sunnah adalah dapat menyelamatkan pelakunya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dengan cerita yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau bermimpi dibawa oleh dua malaikat, dibawa ke dalam sumur dari api. Lalu beliau melihat orang-orang yang dia kenal di dunia dijebloskan ke dalam neraka, dijebloskan dalam api yang berbentuk sumur tersebut. Maka Ibnu Umar sempat berdoa, a'udzubillahi minan nar, aku berlindung dari api. Maka kata malaikat yang membawanya bahwasanya beliau dibiarkan, la turad, engkau dibiarkan. Dengan sebab apa? Karena beliau menjaga salat malamnya. Yang mana mimpi ini diceritakan kepada saudari beliau Hafsah, Ummul Mukminin, dan Hafsah pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian, nikmat rajulu Abdullah kana yusalli fil lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar, yang mana dia apabila dia senantiasa menjaga salat malamnya. Maka ketika beliau, yaitu Abdullah bin Umar, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, maka tidaklah beliau meninggalkan malam kecuali beliau salat malam, dan beliau sedikit tertidur di waktu malam karena memperbanyak salat malamnya. Dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, kata beliau, ya Abdullah, la takun misla fulan kana shalla bil laili tsumma tarakah. Wahai Abdullah, janganlah seperti fulan, dahulu dia menjaga salat malamnya lalu dia meninggalkannya. Artinya apa? Bahwa amal-amal sunnah, amal-amal yang mustahab, yang bukan menjadi kewajiban pokok bagi umat Islam, itu pun juga bisa menyelamatkan hamba dari panasnya api neraka. Sehingga hendaknya masing-masing dari kita bersemangat untuk menjaga, untuk mengamalkan amal-amal yang sunnah dan menjaganya agar tidak musiman saja. Karena ahadul amal indallahi adwamuha wa in qalil. Bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling rutin dilaksanakan walaupun amal itu sedikit.
Aqulu ma tasma'un, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi ihda ayatihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah pertama telah kita sebutkan dua pondasi pertama di dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Amal-amal apa saja yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Yang pertama adalah seorang hamba menjaga kewajiban-kewajibannya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dia senantiasa menambal berbagai kekurangannya, menyempurnakan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala dengan mengerjakan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara mustahab. Lalu yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW agar tabungan kebaikan tersebut tidaklah rusak. Rasulullah SAW memberikan wasiat atau pesan ketiga, yaitu agar menjaga lisan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah engkau ini, yaitu adalah agar Mu'adz bin Jabal, begitu pula kita agar menjaga lisan-lisan kita. Yang mana pesan ketiga ini Mu'adz merasa keheranan. Kata beliau, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Ya wahai Nabi Allah, apa kita akan disiksa, akan dihukum dengan apa yang kita katakan dengannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Saklatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manaqirihim illa khasidu alsinatuhum." Ibumu merasa menyesal melahirkanmu. Artinya apa? Ini adalah ungkapan keheranan dari Rasulullah SAW. Bagaimana pernyataan yang gamblang menurut Rasulullah SAW ternyata tidak dipahami oleh Mu'adz bin Jabal, yaitu bahwasanya hasil dari ucapan lisan. Dia merasa tidak disiksa ataukah diberi pahala dengan apa yang diucapkan. Padahal Rasulullah SAW banyak mendapatkan cacian ketika beliau di Madinah dengan sebab dakwah beliau, sehingga turunlah berbagai ayat yang memberikan ancaman, memberikan cacian kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW, semisal surat Al-Masad dan yang lainnya. Sehingga beliau mengatakan, "Saklatka ummuka ya Mu'adz." Bukankah manusia digelincirkan di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Atau dalam sabda beliau yang lain, yang mana perawi dalam hal ini merasa ragu, "Au ala manakhirihim," atau di atas leher-leher mereka, "illa hasadu al-sinatihim." Tidaklah hal itu terjadi melainkan dari hasil apa yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Maka betapa banyak orang yang menunaikan salat dan puasa, dia mengumpulkan berbagai pahala kebaikan yang wajib maupun sunnah, tetapi terjerumus ke dalam neraka karena sebab dia tidak mampu menjaga lisannya, waliyadzubillah, dari dosa ghibah, dosa dusta, dan fitnah kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna ar-rajula yatakallamu bil kalimah la yulqilaha balan yahwi bihan finnar." Sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan dengan suatu kata yang dia tidak perhatikan, menyebabkan hal itu dia terjerumus ke dalam neraka sab'ina harifan, sejauh 70 tahun karenanya, waliyadzubillah. Maka hendaknya masing-masing dari kita memperhatikan tiga hal.
Yang pertama adalah kita memperhatikan rukun Islam dan berbagai kewajiban-kewajiban Islam yang Allah Ta'ala bebankan kepada kita agar kita jaga. Yang kedua adalah agar kita memperhatikan dan mengamalkan amalan-amalan sunnah sebagai pelengkap dan penyempurna. Sebagaimana di antara keutamaan amalan sunnah adalah agar menjaga kita dari api neraka. Dan yang ketiga adalah agar kita menjaga lisan dan anggota badan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan amal-amal kebaikan tersebut, yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu, marilah kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita jujur dalam mentauhidkan Allah dan konsekuensi apapun dari tauhid tersebut? Sudahkah kita sholat dengan khusyuk? Apakah zakat sudah kita tunaikan? Dan puasa kita jaga? Dan sudahkah kita mengontrol lisan-lisan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain terjaga dari lisan dan tangan kita, yaitu terjaga dari gangguan lisan dan tangan kita. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba yang lurus dalam bertauhid, lurus dalam amalnya, dan semoga Allah Ta'ala menjaga amal dan lisan kita sehingga kita tidak terjumus dari hal-hal yang membatalkan amal-amal kebaikan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iril sahabati wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma aslih wulatana wulata umuril muslimin waj'alhum man hafidha dinaka fi hadzal balad, hafidha al-islam wa sunnah, waj'al bitanatahum bitanatan salihan wa ba'id anhum bitanatan as-su'. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa a'idna minan nar. Allahumma ja'alna min ahli jannah wa a'idna minan nar. Allahumma ij'alna min ahli jannah wa a'idna minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.